Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menuntut daerah untuk kreatif dan untuk berpikir bagaimana menghidupi dirinya sendiri. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut tidak ada ketentuan atau batasan yang pasti tentang seberapa persen atau seberapa besar pemerintah pusat harus mentransfer dana ke daerah. Undang-undang tersebut mengatur lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi antara lain, pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Saya sangat tidak setuju terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo terkait dengan penurunan dana transfer ke daerah, ya, yang awalnya 2025 itu sekitar 848 triliun ke sekitar 693 triliun untuk tahun 2026 ke depan. Jadi ada kurang lebih penurunan sebesar kurang lebih 20%. Nah, menurut saya kebijakan ini terlalu ekstrim yang berpotensi menimbulkan keguncangan. Ya, sehingga kemudian sebaiknya pemerintahan Presiden Prabowo meninjau kembali atau mengkaji kembali apakah kebijakan menurunkan dana transfer ke daerah atau TKD yang sekitar 20% itu perlu untuk ditinjau kembali. Kondisi pemotongan TKD ini selalu berkaitan dengan kondisi keuangan pemerintahan Prabowo yang secara langsung berdampak pada posisi APBN. Dengan kondisi APBN yang mengalami penurunan, maka sangat berpengaruh pada nilai TKD yang akan diberikan pada daerah. Sekarang daerah dituntut kreatif untuk menciptakan peluang pemasukan bagi kas daerah. Beberapa daerah telah menggenjot PBB atau beberapa retribusi daerah. Cara kreatif ini bisa ditambahkan sektor-sektor yang mampu jadi sumber PET. Meskipun sektor-sektor itu perlu perangkat pendukung. Misalnya wisata harus didukung infrastruktur menuju kawasan wisata tersebut. Juga sektor pertanian, pertambangan, perkebunan dan lainnya. Tentu begini ya, menyikapi pemotongan dana transfer ke daerah tentu harus yang pertama, ya secara logika harus melakukan namanya efisiensi, mau tidak mau seperti itu. Nah, khawatirnya kalau terjadi efisiensi itu adalah layanan utama pemerintah, terutama terkait dengan layanan pendidikan dan kesehatan itu menjadi berkurang. Itu yang pertama. Nah, kalau toh seandainya pemerintah daerah mengambil kebijakan efisiensi karena adanya penurunan dana transfer daerah, maka sebaiknya dilakukan efisiensi itu terhadap pos-pos pengeluaran yang di luar layanan pendidikan dan kesehatan. Misalkan pengeluaran untuk konsumsi rapat misalkan bisa ditekan. Kemudian pengeluaran misalkan untuk bensin mobil dinas misalkan, atau misalkan juga pengeluaran untuk
penggunaan listrik air yang berlebihan. Jadi misalkan pada malam hari atau pada saat jam-jam istirahat jam 12 siang itu mungkin listrik bisa lebih dihemat dengan dimatikan di tempat-tempat tertentu ya. Dibiarkan pegawai atau karyawan istirahat dengan tanpa penerangan yang full. Hemat juga adalah misalkan penggunaan AC. Jadi sebisa mungkin misalkan pada saat setelah pekerjaan selesai ya, kemudian karyawan pulang, nah sebaiknya AC yang ada di seluruh kantor atau mungkin di sebagian besar tempat yang ada di kantor itu bisa dimatikan. Nah, itu salah satu cara untuk bisa melakukan efisiensi di tengah adanya pemotongan dana transfer ke daerah. Kemudian cara yang kedua adalah dengan meningkatkan PAD tentunya, pendapatan asli daerah. Misalkan mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh dari parkir misalkan. Kan sampai saat ini banyak di berbagai macam daerah itu parkir liar. Lah itu perlu ditertibkan, kemudian diambil alih oleh pemerintahan kota maupun pemerintahan kabupaten. Sehingga kemudian pendapatan yang bisa diperoleh oleh pemerintah kota atau pemerintah kabupaten bisa meningkat dengan mengoptimalkan parkir ya, penggunaan lahan-lahan parkir yang menjadi kewenangan dari pemerintah kota atau kabupaten secara lebih maksimal. Terus cara berikutnya adalah dengan mengoptimalkan kinerja dari BUMD. Dengan optimalnya kinerja dari BUMD diharapkan laba dari BUMD bisa meningkat sehingga setoran dividen yang bisa diberikan oleh BUMD kepada pemerintah daerah, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten bisa meningkat. Pemda dipaksa memiliki strategi untuk efisiensi anggaran seperti pengetatan belanja operasional hingga pengkajian ulang program-program prioritas. Namun di sisi lainnya, kondisi itu jadi tantangan bagi kemandirian fiskal dan kreativitas kepala daerah dalam upaya meraup pundi-pundi pemasukan bagi kas daerah. Kalau seandainya kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah ini ternyata berhasil untuk tahun 2026, ya kemungkinan besar itu akan dilakukan di tahun 2007, 2008 dan seterusnya. Ya, nah kalau itu yang terjadi dikhawatirkan ya yang maju itu adalah pemerintah pusat ya, misalkan di ibu kota negara ya, atau di wilayah-wilayah tertentu yang memang menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Tapi bagi pemerintah daerah mungkin itu menjadi kabar yang kurang begitu baik, karena dengan pengurangan dana transfer ke daerah itu menjadikan ruang gerak bagi daerah untuk melakukan pembangunan dan juga peningkatan layanan sosial, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan itu menjadi berkurang karena adanya pengurangan dana transfer daerah tadi. Nah, oleh karena itu ya memang sebaiknya kebijakan ini perlu dikaji ulang atau ditinjau ulang. Ya tidak secara otomatis kemudian langsung dibatalkan, tapi minimal dikaji ulang atau dilakukan kajian yang lebih serius ya oleh pihak yang independen, misalkan pihak perguruan tinggi, untuk mengukur dampak dari kebijakan pengurangan dana transfer daerah tadi terhadap layanan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya terkait dengan
layanan pendidikan dan kesehatan. Dan kalau ternyata hasil kajian dari pihak independen, misalkan dari perguruan tinggi, menunjukkan bahwa pemotongan dana transfer ke daerah itu ternyata menyebabkan penurunan layanan di bidang pendidikan dan kesehatan yang ada di berbagai macam daerah, maka sebaiknya kebijakan ini tidak perlu dilanjutkan. Ya, jadi basisnya untuk mengambil sebuah kebijakan, apalagi kebijakan yang berpotensi nanti menurunkan layanan dari pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, ya, kebijakan yang terkait hal tersebut itu harus diambil berdasarkan kajian yang ilmiah. Jadi bukan hanya kemudian dimotivasi oleh keinginan untuk efisiensi tanpa kajian ilmiah yang jelas yang dilakukan oleh pihak independen.